Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Selamat datang katsiran mabad. Kita lanjutkan pembelajaran ilmu sharafnya. Baik, kita baca dulu. Sahihun au misalun au mudha'afun lafifun kisun mahmuzun ajwafun wahitani thalis. Sahihun au misalun au mudha'afun latifun naqisun mahmuzun ajwafun. Karena Mas dipingin bahasa Jawa nggih, terus sukane bahasa Jawa nggih Mas. Sahihun au misalun au mudha'afun lafifun kisun mahmuzun ajwafun bina pitu termaktub ana jadwal kabeh bakal katutur mulai awal siji sahih misal mudha'af telune lafif nakis mamus ajwaf ping pitune bina pitu kapirang dadi telulas kabeh bakal den terangne kanthi jelas wahitani salis. Sahihun au misalun au mudha'afun lafifun naqisun mahmuzun ajwafun fathu dhamin fathu kasrin fathatani kasru fathin dhamu dhamin kasratani fathu dhamin waznu fa'ala yaf'ulu mawzunuhu fahuwa nasara yansuru fathu kasrin waznu fa'ala yaf'ilu mawzunuhu fahuwa dhara bayadribu fathu fathin waznu fa'ala yaf'alu mawzunuhu fahuwa fata hayaftahu kasru fathin waznu fa'ila yaf'alu mawzunuhu fahuwa ali ma ya'lamu dhamu dhamin waznu fa'ula yaf'ulu mawzunuhu fahuwa hasu na yasunu kasru kasrin waznu fa'ila yaf'ilu mawzunuhu fahuwa hasi bayahsibu wahisani salis. Fathu dhamin fathu kasrin fathatani kasru fathin dhamu dhamin kasratani fathu dhamin waznu fa'ala yaf'ulu mawzunuhu
وزن فعل يفعل موزونه فهو ضرب يضرب فتح فتح وزن فعل يفعل موزونه فهو فتح يفتح كسر فتح وزن فعيل يفعل موزونه فهو علي ما يعلم ضم ضمين وزن فعول يفعل موزونه فهو حسن يحسن كسر كسر وزن فعيل يفعل موزونه فهو حسيب يحسب. Baik, kita masuk bab yang pertama, fathu dhamin. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun wahid tsani tsalis. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Nggih supaya nek kok napa mboten ngantuk nggih. Enggak saking nemen ngono gak ngantuk ngono. Monggo nggih coba nggih PD-PDan mawon nggih. Nggih walaupun suaranya nggih yakin suara terbaik. Enggak, sesuatu yang diberikan Allah yang terbaik. Nggih, bagi jenengan, tapi kadang enggak bagi saya. Lho kan gitu, terbaik itu beda-beda. Nih Pak Ibul baca fa'ala yaf'ulu enggak wahid tsani tsalits. Wajib hafal permasalahan ini nggih. Nggih fa'ala. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Oh, Samsudin. Fa'ala Enggak usah langsung lagunya biasa ya, roh sempurna hawan, enggak langsung ke gimana. Ijaz. Itu tahu. Enggak fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Pede aja. Kula saja nggih ngapunten nih. Lek ustad niku walaupun suaranya elek nggih pede, Pak. Karena kebiasaan mereka kadang elek. Jadi walaupun elek pede-pede mawon. Nggih. Bapak ngoten pede enggak dadi. Kok fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ulu Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun.
Lelek biasa. Wes angel ya. Jadi anu Pak, jenengan ampun membiasakan sesuatu yang memberatkan diri jenengan. Maksudnya keras suara misalnya jangan langsung ilangkan dan tajani wazan tasan nifit turi musakul lifa. Kalau enggak kuat kalau enggak dia aja gitu loh. Enggak boleh. Fa'ala wahid sanis salis. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Coba. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nggih, mengapa? Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'ulun Maf'alun maf'ah. maf'alun mif'alun. Nggih, mengapa? Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Dan ngopo dan jangan cuma. Was. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Gamat. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Was. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Pun nanti baca serap no, Mas? Pun belajar nanti baca serap nama? Oh, Masya Allah. Mas Dawud. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Niki jenenge wazan. Saniki mauzune. Selain lafat nasara pokoke nggih. Jate setunggal-setunggal saya dulu berarti nggih, saya nasara jenengan lintune. Loh, lah nggih, jenenge kan kula maca teng mriki. Jenengan lintune nasara, kan imbang tos supaya adil. Nggih kula dikira enggak maca kan ngoten nggih. Nasara yansurun nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Dari belakang dulu supaya Pak Saipul tidak cemburu sosial. Mas Dawud, dakhala dukhulan. Dakhala yadkhulu dukhulan. Dakhilun madkhulun. Udkhul la tadkhul madkhalun madkhalun midkhalun. Ya jenengan kharaja khurujan. Kharaja yakhruju khurujan. Kharijun makhrujun. Ukhruj la takhruj makhrajun makhrajun mikhrajun. Jenengan kataba katban. Kataba yaktubu katsban katibun maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Dengan qatala qatlan. Qatala yaqtulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtalun maqtalun miqtalun. Kafara kufran. Kafirun. Kafara kufran.
Teh jenengan. Satara satron. Mastarun. Mistarun. Kalau mistorun beda nanti mananya. Kanasa kansan. Go mis. Kanasa kansan. Yaknusu. Yaknusu. Kansan. Kanisun. Terus maknusun. Nggih. Uknus. Nggih. Lataknus. Nggih. Maksun. Maknasun. Nggih, insyaallah. Jenengan razaqa rizqan. Yarzuku rizqan. Masya Allah. Jangan raqada rukudan. Raqada yarkudu rukudan raqidun markudun urqud la tarqud marqadun mirqadun. Darasa durusan atau darsan. Darasa yadrusu darsan atau durusan. Darasa yadrusu darsan darisun. Durusan apa darsan? Darsan boleh durusan. Darasa yadrusu darsan durusan darisun madrusun udrus la tadrus madrusun midrusun. Pak Ipul, akhoda akhdar. Akhoda ya'khudhu akhdan. Akhidun makhudun. Oke, terserang. Otorin betul apa aslinya khud lata khud. Sebagaimana penjelasannya di sana dalam masalah fi'il i'lal. Apabila apabila ada hamzah. Nah, itu loh. Penjelasannya kalau nggak salah sore-sore itu loh, kalau nggak salah fi'il amr loh. Khud asalnya khud. Ala wazni ul dan seterusnya. Saya nggak terlalu paham permasalahan. Oke. Nggak terlalu dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita masuk yang pertama adalah fi'il madhi. Niki sorope dipikir cepet napa pikir dalu mali? Di damel cepet napa didamel sing suwe? Secara duwet tail apa lamun gambaran tok? Nggih, lek detail kan kali Ustadzul Khaliq. Napa? Kula nggih mboten detail permasalahannya. Pertama fi'lu madhi. Niki langsung mau tak buat diagram kata yang sore maman. Biar cepat. Yang pertama apa? Sahih. Sahihun. Contoh syaroba. Kemudian
mudha'af. Contoh madda. Kemudian mahmuzun. Contoh penjelasan itu di bawah nih, yang Pak fi'il contohnya amaro. Kemudian misal jawab. Pun, bahasa karar sementerin. Oke, bismillah. Kita masuk yang pertama fi'lul madhin. Kenapa fi'lul madhin? Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Jadi suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut telah terjadi, telah terlaksana, disebut dengan fi'il madhi. Nah,
semua bentuk fi'il madhi ya, pada fi'il sulasi mujarrad ini tidak akan pernah lepas daripada bentuk-bentuk ini semuanya. Semuanya. Ya. Jadi semua bentuk fi'il madhi ini tidak akan pernah terlepas daripada contoh-contoh ini. Yang pertama, misalnya soheh. Ya. Contohnya syaraba. Lafadz syaraba dan yang semisalnya ini disebut dengan fi'il madhi. Fi'il yang menunjukkan makna lampau. Suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Syaraba, dia telah minum. Akala, dia telah makan. Jalasa, dia telah duduk. Rafa'ah, dia telah mengangkat. Ini disebut dengan bina sahih. Apa bina sahih? Bangunan kalimat yang di dalamnya tidak terdapat huruf ilat. Disebut dengan sahih. Yang pertama. Kemudian yang kedua disebut dengan mudha'af. Asalnya madada niki mada asalnya adalah madada. Tep. Bina mudha'af adalah bangunan kalimat yang ain dan lam fiilnya adalah sejenis. Jadi bentuk yang kedua, semua fiil sulasi mujarrad yang terjadi pada fiil madhi adalah mudha'af. Madda, dia telah memanjangkan. Massa, dia telah memegang. Farra, telah berlari. Jarra, telah mengalir. Dan seterusnya. Qalla, telah menjadi sedikit. Dhalla, telah sesat. Jalla, nawa jalla, telah agung. Allah, dan terusnya. Azza. Nah, ini semua bentuk adalah bentuk mudha'af. Kemudian selanjutnya mahmus, yaitu bangunan kalimat yang salah satu hurufnya adalah huruf hamzah, bukan alif. Sekali lagi, ada perbedaan antara hamzah sama alif. Yang pada bina mahmus ini adalah hamzah, bukan alif. Kalau hamzah itu huruf sahih, tapi kalau alif adalah huruf ilat. Kalau hamzah dimanapun letaknya ini senantiasa dibaca, mau di awal, di tengah ataupun di akhir, dia senantiasa dibaca. Adapun alif, ya, atau disebut dengan hamzatul wasal, ini dibacanya hanya tatkala di awal suatu kalimat, ya. Adapun tatkala terletak di tengah kalimat atau di akhir kalimat tidak dibaca. Sebenarnya mengatakan itu adalah hamzatul wasal. Contoh amara. Salah satu hurufnya adalah huruf hamzah. Berarti disebut dengan mahmus. Sa'ala, salah satu hurufnya yang terletak pada ain fi'il adalah hamzah, karena itu disebut dengan mahmus. Kemudian mala'a, salah satu hurufnya adalah huruf hamzah yang terletak di lam fi'il, maka disebut dengan mahmus. Karena itu fa'ala. Mahmus fa, mahmus ain, mahmus lam. Pak Muis. Ini semua bentuknya madhi. Bentuknya semua madhi. Jadi setiap seorang lagi bentuk fi'il madhi pada fi'il sulasi mujarrad tidak akan pernah terlepas daripada bentuk ini. Pasti masuk ke sini, bahkan bisa masuk dua bina. Dan ya, intinya kita bahas fi'il madhi. Kenapa saya teruskan demikian? Karena terkadang orang taunya cuma sarobah saja fi'il madhi. Soma sarob bukan fi'il madhi.
Kana bukan fi'il madhi. Taunya cuma syaroba saja. Saroba, jalasa, nazara, fataha, qaroba dan seterusnya. Oh, ini fi'il madhi. Adapun yang lainnya tidak. Karena itu saya jelaskan semua bentuk pada fi'il madhi, pada fi'il sulasi mujarrad semuanya. Nggih. Niki mboten detail, lamun komplit. Nggih. Lah nggih, mboten detail, lamun komplit mawon. Ini fi'il sulasi mujarrad loh nggih. Bukan sulasi mazid. Kita akan pembahasan kita baru fi'il sulasi mujarrad. Nah, insyaallah enggak detail namun komplit lah insyaallah. Enggak percaya mang buka buku surat mawon saja ataupun di buku-buku yang lain tidak akan lepas daripada contoh ini. Bentuknya. Kemudian selanjutnya misal. Ya, bina misal. Bina misal adalah bangun kalimat yang fa fi'ilnya huruf ilat. Wada'a dan yafa'a. Contohnya banyak. Wajaba, kemudian wasola, warisa, napa melih? Waqafa, wasaba, waqa'a. Wes aban-ban. Nah, berarti yang semisal dengan ini berarti fi'ilnya adalah fi'il madhi. Yaitu suatu fi'il yang menunjukkan makna lampau, sesuatu yang telah terjadi, yang binanya adalah bina misal, yaitu bangunan kalimat yang fa fi'ilnya adalah huruf ilat. Nah, yang kedua ajwafun. Ajwaf adalah bangunan kalimat yang ain fi'ilnya adalah huruf ilat. Tengah-tengahnya niki huruf ilat. Nih. Contoh soma, sara. Nih. Yang contoh lainnya misalnya di yang wawu qoma, kana, jaza, terus boleh zara. Qala. Ustaz Mifudin, dari mana kita tahu bahwasanya ini adalah huruf wawu, Ustaz? Kalau ada huruf wawu dan ya, alif yang jatuh setelah harokat fathah maka harokat ganti alif. Enggak, pertanyaan saya, dari mana kita tahu ini wawu? Ini ya asalnya. Dikembalikan ke asalnya. Lah ya kok kita tahu bahwasanya ini asalnya wawu, ini asalnya ya. Dikembalikan kepada fi'il mudhari' ataupun isim masdar. Soma yasumu. Berarti dibuang huruf mudhari'ah jadilah sawama. Gampang. Sara yasiru, dibuang huruf mudhari'ahnya jadilah sa yara. Menulismu salah, kita nggak bahas khut imla lah. Aku disalahnya terus. Yang penting ngene lah. Lagi yang penting. Yang penting tulisan. Enggak saat oh ini enggak boleh, ini harus berlubang ini. Oh ya wes terserah lah. Sote iki enggak entuk ngene enggak entuk. Ya wes terserah lah. Kita enggak bahas khutwal imla. Kecuali kalau kita bahasnya secara khutwal imla yakin salah. Hah? Waduh, aku ya bingung. Ini jarang yang pakai kaidah, yang penting syukur dadi, syukur nulis. Kalau saya kaidah, wah banyak yang salah. Ini nggak boleh menceng, ini doyong nggak boleh loh. Lam nggak boleh doyong. Kaidahnya mana doyong? Nggak boleh. Khotnya khot nasah apalagi, wah. Ininya untuk mengetahui ini wawu ataupun ya, kita kembalikan pada fi'il mudhari' ataupun isim masdar. Kana, jaza, zara, misalnya gitu. Yang ya sara, kemudian mala, tara, jaa, ya. Kemudian selanjutnya naqis. Bila naqis adalah suatu bangunan kalimat yang lam fi'ilnya adalah huruf
ilat. Ghazalun. Asa, raja, khala. Kemudian apa boleh? Tala. Nah ini. Kemudian yang ya contohnya asa, rama, bana, baka dan lain-lain. Nih. Paham ya? Untuk membedakan antara ini waw atau ya gampang. Kalau berdiri pasti alif. Alifnya berdiri pasti rupawu. Pasti niku. Untuk bina nakis. Kemudian yang terakhir adalah lafif. Kenapa lafif? Bangunan kalimat yang di dalamnya terdapat dua huruf ilat. Nah, lafif terbagi di dua, lafif makrun dan mafruk. Makrun antara ilat yang pertama dan ilat kedua ini tidak dipisah. Corona, gandeng. Kemudian yang mafruk adalah terpisah antara huruf ilat yang pertama dan huruf ilat yang kedua. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk fi'il madhi. Ya, semuanya adalah fi'il madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Sesuatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut telah terjadi, telah lewat. Ada pertanyaan? Silahkan, tafadhol, monggo. Karena itu di seluruh buku sorob sebelum masuk ke bab yang fa'ala yaf'ulu fa'alan, di sampingnya ada namanya bina-bina. Kalau kita nggak paham bina-bina itu gimana kita mau belajar? Karena itu ya di buku saya yang pertama kali tak sebutkan adalah pengertian bina-binanya. Supaya kata oh ini sahih itu kayak gini atau contohnya nasara, kharaja gitu. Baik. Ada pertanyaan? Silahkan tafadhol. Mau dalam kitab Al-Amsalatul Tasrifiyah sama. Yang pertama kali sebutan adalah bina. Cuman di buku itu tidak jelaskan apa makna bina. Dalam kitab Mukhtarat semuanya juga sama, diawali dengan bina. Cuman nggak dijelaskan apa itu yang dimaksud bina. Ada pertanyaan? Silahkan tafadhol. Monggo. Kalau bisa jawab, tak jawab. Kalau nggak bisa, ya namanya nggak bisa, ya wallahu a'lam. Lagi nggak bisa, wallahu a'lam. Berarti seluruh yang ada di situ artinya Telah. Dan semuanya fi'il madhi. Besok berarti nggak ada alasan. Ini apa ini? Tak tes Quran. Nah. Apa mas? Fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Kata kerja lampau. Coba ditasrif. Fa'ana saroba yashrabu. Nah. Syarban syaribun mashrubun ishrab la tashrab mashrabun. Mboten enten alasan. Pokoknya pun sorope rampung, kemudian nahune moke nggak ada alasan. Oh ini belum dipelajari nih, weh. Aduh. belum dipelajari, belum dimurojaah. Enggak, kan alasannya enggak gitu biasanya. Ini belum pelajari nih. Kalau ngomong belum dimurojaah, sudah setiap kali kita masuk murojaah terlebih dahulu. Karena itu supaya sana ibaratnya menanggulangi pertanyaan ketua jenengan itu. Kita belum murojaah, lah buktinya tanya tadi isim isyarah ada berapa jumlahnya. Kemudian al-asmaul mubhaniyat ada berapa? Isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim syarat, al-adal murakabah, kayak gitu. Intinya insyaallah ya ujian kita ujian nanti di akhir. Ujian kan di akhir imtihan. Dan setiap kali insyaallah saya enggak imtihan, cuma nanya-nanya doang. Dan terkadang santri-santri itu bertanya ke saya, "Ustaz, ujiannya kapan?" Kita enggak ujian aja lah. Lah kok enggak ujian, Ustaz? Nilainya gampang nilai. Antum minta berapa? 100. Tak kasih 100. Asal setiap tak tanya bisa. Nah iya toh. Oke. Karena terkadang nulis itu lihat temennya. Terkadang nggih. Atau ujian kita terus kadang lihat temennya, tapi lihat ditekoni, tingak-tingok yo ngajari awas.
Kan nggak ngerti karuan. Kita tahu kemampuan mereka. Kalau tahu ya tahu benar, kalau enggak benar. Kalau ngajari, oh tak keluarkan misalnya kan gitu. Ada pertanyaan? Silahkan tafadhol. Fathu domin, fathu kasrin. Nah, itu bab-babnya. Bab fi'il sulasi mujarrad. Kita baru fathu domin. Nah, kita baru fathu. Yang di sini ini sebagai pembukaan dari bab-babnya. Itu ibaratnya gambaran yang akan kita pelajari. Planning yang kita pertama fathu domin. Fathah dhamma, fa'ala ya ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Kemudian fathu kasrin. Bab kedua adalah fa'ala ya ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun ifil dan seterusnya. Ada pertanyaan? Satu kali pertanyaan lagi? Silahkan tafadhol. Monggo. Kalau nggak ada, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Insyaallah ta'ala. Berada? Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita tutup dan menutupi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.